Saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 889, saudara. Dari wanita usia 22 tahun, Salam Pak Era, saya masih sangat jauh dari mencintai Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh. Mengapa rasanya akhir-akhir ini sangat sulit untuk tetap dalam hadirat Tuhan? Apa yang harus saya lakukan, Pak? Sulit sekali untuk tetap konsisten supaya tidak terkontaminasi dengan dunia seperti gadget, keinginan, dan hal-hal yang fana. Saya baru saja lulus S1, saya sudah pernah bertanya di Abam tentang bagaimana agar api yang ada pada saya tidak padam. Saya terseduh-seduh menonton tayangan ini. Kemudian saya bertanya lagi, namun pertanyaan saya tidak dijawab. Tapi ada nomor yang menghubungi. Katanya akan konseling mengenai pertanyaan tersebut. Pak Eras, tolong saya pun tidak tahu jelas apa yang jadi masalah secara lahiriah. Saya merasa tidak ada masalah selain finansial, ekonomi, keluarga, atau pekerjaan. Namun kembali lagi Pak, roh saya ini rindu untuk berkobar-kobar lagi. Saya memiliki pacar dan sudah berjalan selama 2 tahun 7 bulan. Saya besar dengan keluarga yang masih dalam perjuangan iman, Pak. Saya sering dipukul sehingga saya sering menangis sendiri sambil berdoa. Saya memeluk diri saya sendiri sembari berdoa guna menghibur diri. Saya merasa tidak memiliki ayah yang bisa diandalkan atau keluarga yang bisa saya berbagi keluh kesah. Pada masa itu sebagian kesedihan saya adalah karena keluarga, satu-satunya yang saya andalkan hanya Tuhan. Pada masa itu sebagian kesedihan saya adalah karena keluarga. Ya, dan Tuhan menjadi satu-satunya andalan saya. Ada satu masa di mana saya sangat terpuruk dan sebelum itu saya bertekad untuk tidak akan pacaran. Namun selama itu saya menangis sejadi-jadinya pada Tuhan dan meminta kiranya Tuhan memberikan jodoh seorang penolong yang bisa menghibur dan saya bisa menangis di dadanya. Saya bertemu pacar saya sebulan kemudian. Saya bertanya kepada mama apakah saya boleh berpacaran dan ternyata saya diizinkan. Namun saya optimis akan mampu pacaran kudus dan tidak bercela. Saya yakin saya mampu, tapi saya jatuh. Memang tidak sampai jauh. Namun saya tahu besar kecil tetaplah berdosa. Saya sering putus nyambung dengan masalah yang sama, yaitu prinsip hubungan kudus yang belum mampu kita terapkan. Terakhir saya putus beberapa bulan dan berakhir kembali bersama lagi. Saya beberapa kali tertarik dengan pria lain, Pak, selama pacaran. Padahal saya tahu saya setia. Saya menyadari satu hal. Bagaimana saya bisa setia kepada manusia jika saya belum mampu setia terhadap komitmen saya dengan Tuhan? Ini sangat membuat saya dilema, Pak. Saya putuskan untuk putus lagi, namun saya tertarik dengan pria lain dan hampir lagi saya jatuh kepada kesalahan yang bahkan lebih fatal. Artinya bukan pacar saya sumber masalahnya, Pak, tapi saya. Saya memang mungkin begitu bergairah dan saya akui itu. Bahkan ayah saya sempat berkata bahwa pacar saya seperti anugerah. Finansial keluarga saya sangat jauh di bawah, Pak. Bahkan kadang-kala untuk makan sulit. Makanya saya kerja sambil kuliah. Ayah saya berusaha namun tidak maksimal. Kerjanya tidak pasti. Pacar saya mengenal seluruh keluarga dengan kekurangan kami. Selama saya kuliah dan kerja dia selalu antar jemput. Kalau gaji saya habis untuk bantu keluarga di rumah dan biaya kuliah, dia selalu yang bawakan makanan untuk saya. Waktu saya berhenti kerja karena beberapa alasan dan jualan di kampung, dia yang bantu jadi kurir. Pertanyaan kedua, saya, Pak, bagaimana dengan hubungan kami? Apakah Tuhan berkenan akan hubungan ini? Namun di lain sisi masalah kekudusan itu memang menjadi masalah bersama kami kedua. Dia sekolah teologi namun bukan karismatik. Banyak hal yang bertentangan dari kami sebelumnya. Namun setelah putus dia pernah masuk gereja karismatik
untuk tugas kuliah. Dia menyaksikan dan terheran-heran karena sewaktu pujian air matanya menetes dan dia tidak tahu kenapa. Sejak itu sekarang dia menjadi lebih terbuka. Kami masing-masing tidak berusaha lagi untuk memaksa mengikuti kehendak, namun lebih kepada berbagi dari sudut pandang kami yang berbeda. Alasan saya tertarik kepadanya karena matanya berbinar sewaktu kami bertemu pertama kali. Selama pacaran dia tidak pernah berbuat salah selain saya putuskan karena kami masih jauh tuh. Tapi kami tidak berhubungan badan, Pak. Di luar dari semua, dia laki-laki yang sangat baik, penuh kasih, berarti lembut, pekerja keras. Orang tuanya menanggung semua biaya kuliahnya dan kehidupannya. Namun dia tetap ojek online sewaktu saya kerja. Katanya biar sama-sama ada kesibukan, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Tulisan kamu panjang tetapi saya tergerak untuk membacakannya, nak. Yang pertama, Tuhan tidak mungkin memberi satu kondisi yang di luar kendali dan kontrol Tuhan. Memang Tuhan menghendaki kamu berkeadaan seperti ini. Yang kedua, kamu harus menanggulangi keadaan ini dengan mengubah karakter. Karakter kamu masih belum utuh, belum baik. Jadi yang kamu sekarang harus lakukan bagaimana menjadi sempurna. Saya salut ya, walaupun kamu muda, kamu punya naluri untuk hidup kudus. Dan nalurimu itu cukup kuat. Kembangkan naluri itu. Ya, sekarang fokus kamu bagaimana kamu mendengar firman yang benar, berdoa setiap hari, mencari Tuhan dan tidak melakukan hal yang tidak perlu. Roh Kudus akan menuntun kamu untuk apa yang harus kamu lakukan dan memberi kepekaan siapa teman hidupmu. Sekarang yang kamu lakukan fokus dulu, jangan berpikir. Toh kau masih muda, nak, ya. Kau masih sangat muda, usiamu 22 tahun. Jadi saya kira kamu tidak perlu buru-buru harus menikah. Kamu kalau mencari pria yang di dadanya kamu bisa bersandar waktu kamu nangis, sulit ketemu pria itu. Hanya dada Tuhan Yesus yang bisa. Jangan harapkan kebahagiaan dari manusia. Jangan mencari perhentian dari manusia. Cari perhentian dari Tuhan. Ikuti khotbahnya Om Eras. Belajarlah seakan-akan kamu sekolah teologi lewat doa bersama mendengarkan khotbah itu. Jadi karaktermu harus utuh dulu. Nanti Tuhan akan pasti pimpin kamu. Bagaimana kamu mengambil keputusan. Tuhan akan pulihkan ekonomimu. Tuhan akan menunjukkan teman hidup yang baik. Itu yang saya bisa nasihatkan. Jangan khawatir tentang hari esok. Kau masih muda. Kamu dalami saja kebenaran melalui Om Eras ya, nak. Ayo, Om Eras bimbing kamu. Tanya lagi jika ada pertanyaan, ya. Kami akan mendampingimu dan jika kau membutuhkan konselor, tentu kami akan dampingi. Tapi setahu saya, menurut penilaian saya, kamu belum perlu seorang konselor sekarang. Kau bisa mandiri. Dari wanita usia 41 tahun menikah di Sorong. Pak Eras, mohon doanya buat saya agar Tuhan beri kekuatan menghadapi suami yang egois dan suka selingkuh. Padahal dulunya dia anak Tuhan, pelayan worship leader, dan juga ikut komunitas Kristen. Sebelumnya dia pernah jatuh dengan sesama pelayan Tuhan di gereja karismatik. Kemudian ketahuan karena saya berdoa, dan Tuhan buat dia mengakuinya. Sekarang hal itu dia ulangi lagi. Bedanya dia sudah tidak mau pelayanan, berteman dengan PSK, penjual seks komersial ya, pelacur maksudnya, dan sering ke bar. Pak, apa yang harus saya lakukan? Saat ada masalah dia tidak berusaha mencari solusi, tapi malah menghilang dan tidak pulang ke rumah. Saya bingung, Pak, apa yang harus saya lakukan? Suamimu ini sakit ya.
sakit jiwa, tidak takut Tuhan. Mestinya dia dipanggil untuk melayani Tuhan. Tapi setan tahu kalau dia bisa melayani Tuhan membahayakan bagi kerajaan kegelapan. Dia mendapat pencobaan-pencobaan dan dia jatuh karena tidak setia, tidak tekun. Yang kamu lakukan adalah kamu banyak berdoa. Kamu hidup suci, kamu mencari Tuhan. Kamu tidak bisa mengubah dia. Hanya Tuhan yang bisa. Itu pun kalau dia mau berubah. Kamu tidak boleh terikat, terbelenggu oleh masalah ini. Kamu carilah Tuhan. Ya, sementara ini usahakan kamu bisa mencari nafkah sendiri untuk bisa menghidupi hidupmu dan tidak bergantung kepada pria yang tidak bertanggung jawab. Suamimu ceroboh hidupnya. Dia ceroboh. Tetapi kamu tidak boleh ceroboh. Kamu harus tetap teduh, kamu harus tetap tenang, kamu mencari Tuhan. Tuhan pasti akan turun tangan dan bertindak pada waktunya. Kamu tunggu itu. Tapi kamu jangan memaksa Tuhan berbuat apa yang kamu ingini. Yang penting kamu bertumbuh dalam Tuhan, Tuhan akan tolong kamu. Amin. Dari wanita usia 56 tahun single di Medan, ya. Salam Bapak Erastus, kiranya Tuhan melindungi dan menjaga Bapak serta seluruh tim, keluarga dan seluruh tim. Saya mau bertanya, apa Bapak bisa membantu saya soal kasus yang mungkin bisa dibilang ditindas oleh yang kaya? Saya tahu Bapak punya pengacara, tapi saya bukan dari GSKI. Saya penggemar ABAM. Apakah Bapak bisa menolong saya? Kalau Bapak bersedia membantu saya sangat berterima kasih. Oke, Anda menjadi keluarga ABAM, keluarga kerajaan Allah, keluarga kami juga, walaupun tidak satu denominasi, tidak masalah. Nanti staf saya akan hubungi, seorang pengacara akan menghubungi Anda. Saya ingin solusi Pak, bagaimana keluar dari masalah yang di atas. Ini adalah masalah orang tua dengan bosnya yang dulu. Sekarang Papa sudah tidak kerja, tapi masih dituntut untuk bayar ganti rugi dengan alasan yang tidak jelas. Sebelum itu Papa dipaksa tanda tangan entah apa. Saya pernah bertemu bos itu dan katanya utang Papa masih banyak. Tapi tidak bilang itu berapa, alasannya waktu Papa kerja banyak barang yang rusak. Dulu Papa kerja dengan ibunya, tapi karena ibunya sudah tua sekarang ganti anaknya. Anak inilah yang menuntut ganti rugi yang tidak jelas. Kalau bisa tolong saya Pak, gimana caranya lepas dari ini? Saya tahu cari pengacara itu mahal. Saya tahu Bapak yang perhatian. Saya sudah tidak kerja karena mau urus orang tua. Kalau bayar pengacara harga yang wajar saya akan usahakan Pak. Tapi kalau terlalu mahal saya tidak sanggup. Oke. Pengacara kami latih untuk melayani. Upah kami di surga. Memang sulit orang mengerti kami. Kok mau kerja ABAM macam ini? Kami tahu hidup ini singkat. Kami mengumpulkan harta di surga. Ibu akan kami lindungi. Ya. Tapi tentu kalau ibu salah atau bapak ibu salah ya kami akan meluruskan. Ya. Kami juga tidak mau bela orang salah, ya. Tapi kami meletakkan semua pada proporsinya. Ya, nanti akan dihubungi oleh pengacara. Berikutnya dari pria mahasiswa Papua Tengah. Tolong jelaskan ayat tentang Kidung Agung, gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semua, yang tak beranak tak ada. Ini hanya sebuah kiasan, ilustrasi bagaimana giginya putih, sekembar artinya tidak berantakan, itu aja. Oke, itu maksudnya, ya. Oke, cukup. Dari pria usia 51 tahun, Pak, kalau keluar atau pindah gereja, apakah kita perlu ngomong ke pendeta gereja lama? Sudah 15 tahun lebih saya ibadah di Gajah Mada. Sekarang saya dan istri putuskan untuk pindah ke GSKI Rehoboth.
Ya kalau sudah 15 tahun pindah ya sudah, enggak usah. Anda nggak dicari juga ya. Saya kira sudah tidak perlu. Terutama ketika pendeta baru masuk setengah tahun, khotbahnya tidak bisa kami pahami. Saya dan istri juga merasa tidak ada damai sejahtera di gereja tersebut. Di GSKI istri saya bahkan semangat dari Natal kemarin ikut acara-acara di GSKI. Selain ibadah umum, doa malam, doa pagi, waski, dan lain-lain. Saya khawatir kalau saya izin nanti malah justru ada keributan dengan pendeta di gereja lama. Ya sebenarnya izin itu bagus ya. Pamitan lah, bukan izin ya. Ini kan bukan tugas yang terikat dengan hukum ya. Etika saja. Tapi kalau memang Anda juga tidak jelas, sudah 15 tahun tadi ya. Ya sudah, saya kira Anda pamit malah jadi keributan. Apaan sih gitu ya. Sekarang gereja sudah biasa orang pindah-pindah tanpa izin saudara. Udah terbongkar semua tembok-tembok itu ya saudara. Tapi kalau saudara seorang pelayan Tuhan, apalagi punya tugas di satu gereja, itu wajib harus mutlak pamit. Supaya tempat pelayanan Anda bisa diganti yang lain. Ya. Itu saja. Welcome to my world. Selamat datang di dunia kami. Langit baru, bumi baru, kesucian dan hidup bertanggung jawab. Dari wanita usia 24 tahun, belum menikah, Jawa Tengah. Om Eras, saya rajin mengikuti doa pagi Om Eras. Saya sudah bangun 1 jam sebelum doa pagi. Saya selalu mendengarkan firman Om Eras sambil bekerja. Saya hafal semua lagu Om Eras. Lagu-lagu Om membuat saya lebih apa adanya dalam berbicara dengan Bapa di surga. Setiap kata yang tertulis mempunyai makna sangat dalam di hidup saya. Mohon maaf Om Eras. Saya ingin bertanya, apakah seorang anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sudah dibaptis wajib untuk diproses lahir kembali, berkodrat ilahi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Apakah semua itu harus Apakah itu disebut pertandingan iman? Ya. Orang yang menerima Yesus itu harus berusaha menjadi serupa dengan Yesus. Sebab kalau menerima Yesus sebagai juru selamat, dia harus masuk proses keselamatan atau mengerjakan keselamatan, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Efesus pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Dia wajib diproses, baru mengalami kelahiran baru, barulah mengalami perubahan sehingga bisa memiliki kodrat ilahi dan layak masuk kerajaan Allah. Dan itu disebut pertandingan iman. Ya, benar ya yang kamu katakan ini. Intinya apakah seorang anak Tuhan yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah harus diproses lahir kembali berkodrat ilahi? Ya, itu jawab saya. Itu saja Om, kiranya Tuhan memberkati Om ya. Terima kasih untuk banyak Om ya. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberi kesehatan kepada Om Eras dan keluarga. Terima kasih sayang. Ya, senang membaca tulisanmu. Kamu anak baik dan kamu kiranya juga terus bertumbuh dalam iman. Kalau saya teropong, kamu seorang yang sudah memiliki pertumbuhan iman yang baik di atas rata-rata orang seumurmu. Tapi kamu bisa lebih baik lagi nanti. Ikuti Om Eras terus, doa pagi, jangan lupa doa pribadi juga kamu sediakan waktunya. Puji Tuhan. Dari pria usia 46 tahun sudah menikah 3 anak di NTT. Terima kasih atas saran yang dapat dari Abam episode 870. Saya sudah bertemu dengan Pak Joni Kilapong dan melalui saran serta bantuan doanya sekarang saya sudah mulai berkomunikasi dengan istri saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga saya dan istri saya dapat kembali bersama menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Mohon doanya Pak. Saya ingin bertanya Markus 3, 21 dan 31. Ya, Markus 3 ayat 21 dan 31. Soal ibu Tuhan Yesus. Mengapa ibu Tuhan Yesus yang telah datangi malaikat Gabriel tentang anak yang dikandungnya dan juga melihat kebaikan yang Alkitab katakan,
Maka dikasih Allah dan manusia dan juga melihat mujizat yang dibuat Tuhan, kok masih meragukan Tuhan Yesus? Bahkan saudara-saudaranya mengatakan Tuhan Yesus tidak waras. Kemungkinan ibu Tuhan Yesus juga ada pada saat itu. Ini sinkron dengan Pak Eras, ada pendeta di Kupang yang mengakui kebaikan Pak Eras dalam khotbahnya. Dia mengakui kebaikan Bapak, tapi dia mengatakan Pak Eras sesat. Soal seminar mengenai keselamatan dan logos. Bagaimana manusia bisa seperti itu? Mengakui kebaikan Pak Eras, tapi mengatai Pak Eras sesat. Apakah mungkin orang sesat bisa hidup dalam kebaikan yang konstan atau terus-menerus? Sedangkan buah hidup seseorang itu berdasarkan pemahamannya. Mengapa selaput itu menutup mata mereka? Apakah pengajaran yang sesat bisa mengubah orang yang jahat menjadi berani hidup kudus, walau sangat berat tapi menjalaninya? Dan mengapa pendeta tidak dapat lebih bijak dari Gamaliel? Pada Kisah Rasul 9:59, apakah mereka juga termasuk dalam kategori pendeta yang menghambat pekerjaan Roh Kudus? Dan bagaimana dengan jemaat yang mereka bimbing? Mohon pencerahannya, saya seorang anak bungsu yang telah berdosa pada Bapa di surga yang sedang berjalan pulang ke rumah Bapa. Jawaban saya adalah ketika Yesus masih mengenakan tubuh daging, itu saudara-saudara Yesus masih meragukan. Tetapi kemudian setelah Yesus bangkit, mereka baru percaya. Maka saudara-saudara Yesus itu menjadi murid-murid atau menjadi pengikut Yesus yang meneruskan pekerjaan Tuhan. Ya. Makanya dikatakan salam dari saudara Yesus itu saudara kandung Yesus dari anak Maria. Ya. Markus 3, saya baca dulu ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka sedang hendak mengambilnya sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudaranya Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Oh begini. Jadi ketika Yesus dikatai gila, Maria datang dengan saudara-saudaranya. Tetapi yang saya tahu Maria tidak meragukan. Maria tidak meragukan Yesus sebagai Mesias karena dia mendapat langsung dari malaikat. Saudara-saudaranya meragukan Di Injil Yohanes dikatakan saudara-saudaranya dalam dialog dengan Yesus nampak meragukan. Tapi Maria tidak. Contohnya pada awal pelayanan Yesus ketika ada pesta perkawinan di Kana, kehabisan anggur, Maria yang minta kepada Yesus untuk menolong. Maria tahu Yesus bukan sembarangan manusia. Tapi saudara-saudaranya yang meragukan. Oke, mengenai orang yang mengakui saya baik tapi menuduh saya sesat, saya kira di sana saya kenal orang-orang ini. Mantan-mantan murid saya yang dulu saya bantu, saya sponsori, saya bantu pelayanannya baik-baik. Tapi mereka mengatai saya sesat. Mereka tidak mengikuti apa yang saya khotbahkan. Tetapi tidak apa-apa. Yang penting kita menjadi berkat. Dan yang menjadi yang akan memberi kesaksian, membuktikan apakah yang saya ajarkan itu sesat atau tidak. Akan pasti ada pembuktian kebenaran yang saya sampaikan. Terima kasih untuk tulisanmu. Saya merasa didukung. Betul, saya merasa didukung. Ada penghiburan, ada orang-orang yang membuktikan bahwa apa yang saya ajarkan itu benar. Suatu hari, kalau saya punya kesempatan ke Kupang, kamu temui saya. Kamu temui saya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan orang-orang yang telah diubahkan Tuhan seperti kamu. Oke? I love you.
I appreciate you. Amin. Dari wanita usia 26 tahun. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di bulan lalu. Terima kasih untuk bimbingannya. Kiranya Bapak dalam keadaan sehat dan disertai Tuhan. Pak, saya sedang bergumul untuk pribadi saya, supaya saya diberi hati yang sabar dan selalu mengampuni sesama. Pendeta saya memiliki teman dekat atau kekasih yang saya anggap adalah tujuan saya untuk membangun rumah tangga nanti. Tunggu, sedikit cerita Pak Pendeta. Oh, dia cerita bahwa, bukan pendetanya, sedikit cerita Pak Pendeta. Saya memiliki teman dekat atau kekasih atau pacar yang saya anggap adalah tujuan saya untuk membangun rumah tangga nanti. Saya sudah kenal sama keluarganya, begitu pula sebaliknya. Namun Pak Pendeta, dari November hingga saat ini dia banyak perubahan semenjak kepergian adiknya, di mana dia membenci Tuhan, tidak mau beribadah, dan menyalahkan Tuhan. Karena tidak mendengar doanya untuk kesembuhan adiknya. Saya selalu menenangkan dia bahwasanya Tuhan lebih cinta adiknya hingga Tuhan ambil adiknya. Saya selalu menyemangati dia dan berkata, kalau Tuhan punya rencana indah, tapi Pak, semua nasihat saya dan nasihat keluarganya tidak didengar. Dia memberontak. Setiap saya tanya bagaimana keadaannya, bagaimana pekerjaannya, dia marah dan mengatai saya dengan sebutan hewan. Wow. Sampai saya menangis setiap malam dan berdoa ke Tuhan. Apakah saya harus bersabar untuk hubungan kami ini? Dia menjadi orang yang temperamen, mencaci sampai meninggalkan saya. Bukan menjadi, memang dia belum menjadi orang baik. Dia masih orang yang bertemperamen tinggi, suka mencaci, dan itu belum kau ketahui sebelumnya. Sekarang ada impuls, ada rangsang baru ketahuan. Mohon doanya Pak, supaya dia lebih mengerti rencana Tuhan untuknya. Mohon bimbingan Pak, apakah harus sabar dalam hubungan ini dan bertahan dalam sakit hati. Oke, umurmu 26 tahun. Menurut saya, kamu diam dulu. Jangan melanjutkan hubungan dengan pria ini dan juga jangan memutuskan. Kamu freeze. Kamu punya harga diri. Kamu jangan ngejar-ngejar dia, jangan ngemis-ngemis cintanya. Kalau kamu masih ngejar-ngejar dia, ngemis-ngemis cintanya, kamu merendahkan Tuhan. Kamu pikir Tuhan tidak bisa memberikan yang lebih baik dari pria ini? Nah, ini kesalahan fatal kamu, nak. Dan kamu tidak menghormati Tuhan dengan sikap ini. Makanya yang saya sarankan untuk kamu, marilah kamu tenang dulu, ditenangkan dulu. Ya, itu saja. Ingat, kamu menikah dengan pria seperti ini resiko. Kalau saya jadi kamu, saya tidak akan melanjutkan hubungan ini. Tapi tanyalah kepada Tuhan dulu, ya. Tapi apa yang saya sampaikan biasanya mendekati ketepatan. Sampai jumpa di episode yang akan datang, saudara-saudara sekalian. Dan saya menghimbau agar saudara-saudara ikut doa pagi jam 5, ya. Kita bertemu di episode 890, ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Sampai jumpa, Tuhan berkati.